Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 dari MK Aplikasi Komputer akan membahas sebuah materi yang berjudul blockchain. Perkenalkan, saya Aprilia Suci sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Di antaranya yaitu ada saudara Andesta Ayu Lestari, kemudian saya sendiri Aprilia Suci, dan Devta Triandini, kemudian yang terakhir ada Fitri Vironita Arisanti. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang blockchain. Poin yang pertama yaitu, jadi blockchain ini adalah teknologi yang digagas pertama kali oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009, blockchain digunakan sebagai buku besar umum untuk segala macam transaksi yang ada dalam jaringan. Kemudian pada tahun 2014 muncul istilah blockchain 2.0 yang merupakan aplikasi basis data blockchain versi baru. Teknologi blockchain ini awalnya diciptakan sebagai komponen Bitcoin. Kemudian blockchain generasi kedua dibuat secara otomatis melakukan pembagian keuntungan kepada tiap-tiap pemilik saham. Pada tahun 2016, teknologi blockchain mulai dikembangkan untuk sistem voting otomatis. Selanjutnya, pada tahun 2008, seorang individu atau kelompok anonim yang hanya dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto menguraikan teknologi blockchain dalam bentuk modernnya. Ide Satoshi mengenai blockchain Bitcoin menggunakan 1 MB blok informasi untuk transaksi Bitcoin. Banyak fitur dari sistem blockchain Bitcoin tetap menjadi pusat teknologi blockchain bahkan hingga saat ini. Siapa sih Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto merupakan nama samaran yang selama ini disebut sebagai penemu Bitcoin saat memperkenalkan mata uang kripto itu pada tahun 2008 lalu. Lantas, siapakah Satoshi Nakamoto sebenarnya? Tampaknya, hal ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum diketahui secara pasti jawabannya. Yang jelas, hasil karyanya kini berpengaruh dan dikenal oleh. Selanjutnya, pengertian blockchain. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, blockchain memiliki arti rantai blok. Dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, di mana tiap blok dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Sebuah blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Secara sederhana, pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi. Transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Sebagai pusat data atau database, blockchain dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi blockchain. Teknologi blockchain membawa banyak manfaat bagi manajemen transaksi aset. Sistem blockchain memberikan tingkat keamanan tinggi dalam transaksi keamanan digital modern pada saat ini. Selalu ada ketakutan bahwa seseorang akan memanipulasi perangkat lunak dasar untuk membuat uang palsu bagi diri mereka sendiri,
Tapi blockchain memiliki 3 prinsip, yaitu kriptografi, desentralisasi, dan konsensial untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang aman dan tidak mudah diretas. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi blockchain, yaitu keamanan data, sistem transparan, penyimpanan data fleksibel, transaksi menjadi lebih efisien, mencegah middleman, dan audit yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah proteksi keamanan. Keamanan data yang lebih aman dibandingkan dengan teknologi lainnya, karena database blockchain memiliki sifat yang event only, yang artinya kita hanya bisa menambahkan, tetapi kita tidak bisa memperbaiki. Dengan demikian, sistem blockchain tidak mudah diretas atau ditembus oleh para hacker. Dan ada beberapa kekurangan dari blockchain, yaitu sarana kejahatan, biaya yang mahal, dan tidak ramah lingkungan. Alasannya adalah karena teknologi ini masih dibilang baru. Karena itu, belum banyak orang yang ahli di bidang ini, sehingga pembuatannya sangat mahal. Dan meskipun keamanan data sangat terjaga di dalam sistem, tetapi tidak menutup kemungkinan teknologi blockchain bisa disalahgunakan oleh seseorang. Blockchain yang kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, blockchain publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung. Semua anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Orang-orang umumnya menggunakan blockchain publik untuk bertukar dan menambang mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Yang kedua, blockchain privat. Satu organisasi mengontrol blockchain privat, yang juga disebut blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Blockchain privat hanya terdesentralisasi sebagian karena memiliki batasan akses. Ripple, jaringan pertukaran mata uang digital untuk bisnis, adalah contoh dari blockchain privat. Yang ketiga, blockchain konsorsium. Sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama seringkali lebih memilih jaringan blockchain konsorsium. Misalnya, konsorsium jaringan bisnis pengiriman global adalah konsorsium blockchain nirlaba yang bertujuan untuk mendigitalkan industri perkapalan dan meningkatkan kolaborasi antar operator industri maritim. Cara kerja blockchain. Yang pertama, catat transaksinya. Transaksi blockchain menunjukkan pergerakan aset fisik atau digital dari satu ke pihak lain dalam jaringan blockchain. Transaksi tersebut dicatat sebagai blok data dan dapat mencakup detail seperti siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, apa yang terjadi selama transaksi tersebut, kapan transaksi tersebut terjadi, di mana transaksi tersebut terjadi, mengapa transaksi tersebut terjadi, berapa banyak aset yang dipertukarkan, berapa banyak persyarat yang dipenuhi selama transaksi tersebut, dan yang langkah kedua, dapatkan konsensus. Sebagian besar peserta di jaringan blockchain terdistribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dicatat adalah valid, tergantung pada tipe jaringan. Aturan kesepakatan dapat bervariasi tetapi biasanya ditetapkan di awal jaringan. Yang ketiga, tautkan blok. Setelah peserta mencapai konsensus, transaksi di blockchain ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Bersamaan dengan transaksi hash kriptografi juga ditambahkan ke blok baru. Hash bertindak sebagai rantai yang menghubungkan blok bersama-sama. Jika isi blok diubah secara sengaja atau tidak sengaja, nilai hash berubah, menyediakan cara untuk mendeteksi gangguan data. Dengan demikian, blok dan rantai terhubung dengan aman dan tidak dapat mengeditnya. Setiap blok tambahan memperkuat verifikasi blok sebelumnya dan pada akhirnya memperkuat seluruh blockchain. Proses ini seperti menumpuk blok kayu untuk membuat menara. Anda hanya dapat menumpuk balok di atas dan juga Anda memindahkan balok dari tengah menara, seluruh menara akan runtuh. Dan yang keempat, bagikan buku besar.
Sistem tersebut mendistribusikan salinan terbaru dari buku besar pusat ke semua peserta. Sektor pemerintahan atau government adalah salah satu industri yang diperkirakan akan banyak mendapatkan manfaat dari kegunaan blockchain. Sifat blockchain yang transparan bisa dibilang merupakan jiwa dari sektor publik yang hampir selalu mengedepankan transparansi karena sifat dana sektor publik yang memang berasal dari pajak. Sektor kesehatan. Blockchain untuk data record kesehatan atau medis finansial asuransi. Kegunaan blockchain selain identitas atau self-sovereign identity juga bisa digunakan untuk memanage data pribadi atau personal record. Misalnya, data rekam medis yang biasanya data kita hanya diakses oleh satu rumah sakit saja, dengan teknologi blockchain bisa dibuat interoperable bersama rumah sakit lainnya di dalam suatu negara. Dalam proses aksesnya, pemerintah harus memastikan hak privasi warga negara tidak dilanggar melalui otorisasi oleh user. Maka, dalam hal ini data dikontrol oleh pasien masing-masing. Sektor keuangan. Blockchain untuk jasa keuangan dan bank. Teknologi blockchain bisa digunakan untuk menurunkan biaya terkait biaya transfer uang, baik interbank, transfer, atau international payment. Saat ini sudah banyak negara-negara yang bereksperimen dengan digital karena adanya potensi penggunaan mata uang mereka untuk digunakan oleh lebih banyak negara lain, misalnya Cina, Kanada. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3 aplikasi komputer. Kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika masih banyak kekeliruan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.